Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Ayu Anggraini. Setelah pada sesi sebelumnya kita mempelajari layanan cloud computing. Dalam sesi kali ini kita akan mempelajari program pendampingan Smart City dengan judul pendampingan penyusunan Master Plan Smart City Lumajang. Yuk simak presentasinya. Yang pertama adalah analisis situasi. Kabupaten Lumajang merupakan satu kota dari Provinsi Jawa Timur yang mempunyai statistik menarik, sebagaimana yang digambarkan pada buku Statistik Daerah Lumajang pada tahun 2017. Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Jember, Probolinggo, Malang, dan Laut Selatan ini memiliki geografi berkontur dengan luas total 1.790,9 km. Dalam sisi pemerintahan, Kabupaten Lumajang mempunyai 21 kecamatan, 205 desa kelurahan, 1.765 RW dan 7.061 RT, serta didukung oleh 9.113 pegawai negeri sipil. Pendapatan Kabupaten Lumajang meningkat dari tahun ke tahun dengan angka mencapai sekitar 2 triliun dari APBD dan DAU. Terlihat bahwa DAU masih menjadi andalan. Penduduk Kabupaten Lumajang yang berjumlah sedikit di atas 1 juta jiwa didominasi oleh penduduk usia produktif usia 15-64 tahun dengan persentase di atas 68%. Hal ini merupakan faktor yang menjanjikan untuk pertumbuhan Kabupaten Lumajang ke depan. Perbedaan kepadatan yang mulai tinggi antara pusat kota dan di pinggiran dapat menjadi pendorong penerapan sistem basis TIK untuk efisiensi. Dari aspek pemanfaatan tenaga kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Lumajang masih menyisakan pekerjaan rumah, sehingga penerapan TIK dalam proses penyediaan pekerjaan menjadi sangat penting. Dari sisi pendidikan, sebagai besar penduduk Kabupaten Lumajang telah mengenyam pendidikan dan hanya di bawah 5% yang belum mengenyam pendidikan. Tetapi survei menunjukkan adanya sekitar 12% penduduk yang masih buta huruf. Walaupun sudah 6% penduduk mengenyam bangku perkuliahan D1 sampai dengan S3. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, kegiatan ekonomi Kabupaten Lumajang banyak berasal dari pertanian dengan lahan menduduki sekitar 20,5% untuk petani padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Selain pertanian, peternakan sapi potong, kambing, domba, sapi perah, kerbau, kuda, dan babi menjadi komoditi ekonomi. Buah pisang menjadikan Kabupaten Lumajang sangat terkenal, selain buah pepaya, jeruk, siam, nangka, dan alpukat. Industri di Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih didominasi oleh industri makanan dan minuman dengan jumlah sekitar 13.000 industri dan melibatkan sekitar 56.000 pekerja dengan total omset sekitar 5 triliun dan ekspor 1,5 triliun, membuat industri menjadi kontributor PAD yang cukup baik. Meskipun demikian, kontribusi industri sektor pariwisata masih sangat terbatas yang ditandai dengan tingkat hunian hotel yang belum efektif. Selanjutnya yang kedua adalah permasalahan mitra. Mengacu pada butir analisis situasi dapat diuraikan beberapa permasalahan mitra yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, dan inovatif dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang keadilan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata, serta usaha pendukungnya secara berkelanjutan. Yang terakhir adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya ketiga adalah target dan luaran.
Adapun target yang ingin dicapai pada pengabdian masyarakat di Kabupaten Lumajang ini adalah luaran yang dihasilkan adalah Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Lumajang sebagai Kabupaten Smart City yang disusun dengan maksud untuk memberikan dasar pemikiran dan panduan dalam rangka merencanakan pengembangan, pembangunan, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya, yang keempat adalah metode pelaksanaan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Lumajang yang berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Adapun lokasi dan jadwal pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Lumajang ini seperti dijelaskan berikut ini. Lokasi pada kantor Bupati Lumajang, waktu pengabdian Oktober sampai dengan Desember. Jadwal kegiatan secara garis besar dijelaskan pada tabel di samping. Untuk kegiatan survei pendahuluan dilaksanakan pada bulan Oktober yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. Kegiatan koordinasi dengan pihak pemerintahan Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada Oktober dengan pelaksanaan ketua tim pengabdian. Yang ketiga, kegiatan analisa kebutuhan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November oleh tim pengabdian. Yang keempat, penyusunan rekomendasi dilaksanakan pada Desember dengan tim pengabdian. Yang kelima adalah laporan yang dibuat pada bulan Desember dengan tim pengabdian. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan master plan dalam kegiatan ini. Yang kedua, melakukan survei lapangan ke OPD di lingkungan Kabupaten Lumajang sebagai tempat dilaksanakan kegiatan menggunakan kuesioner dengan melakukan wawancara, diskusi, serta pendataan kondisi existing dan harapan masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Yang ketiga adalah analisa kebutuhan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan visi misi teknologi informasi Kabupaten Lumajang. Menselaraskan elemen RPJMD, visi misi teknologi informasi dan 6 pilar Smart City. Yang selanjutnya penyusunan draft master plan sebagai langkah laporan awal. Selanjutnya melakukan forum discussion untuk memberikan pemahaman tentang rencana awal master plan. Yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir yaitu dokumen master plan teknologi informasi, yaitu berisi tentang rekomendasi rencana pembangunan dalam bidang teknologi informasi dalam mencapai Kabupaten Lumajang sebagai Smart City. Yang kelima adalah hasil. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipetakan kebutuhan aplikasi untuk mendukung implementasi layanan pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Lumajang. Sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, ada beberapa hal yang harus ada sebagai bentuk layanan pemerintah terhadap kepada masyarakat. Beberapa aplikasi yang sebaiknya harus dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sesuai dengan gambar berikut. Rekomendasi kebutuhan aplikasi dapat dilihat pada tabel, di mana jenis aplikasi dibagi menurut kegunaan dari aplikasi yang direkomendasikan beserta OPD yang sekiranya membutuhkan aplikasi tersebut. Kebijakan pertama adalah bahwa pimpinan kota bertekad untuk membawa Kabupaten Lumajang sebagai Smart City dengan berpedoman pada konsep e-gov dan sesuai kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada akhirnya Kota Lumajang akan cerdas karena mempunyai berbagai aplikasi layanan yang terintegrasi dalam rangka optimalisasi layanan administrasi maupun layanan publik melalui pendefinisian model bisnis secara terstruktur, menyiapkan aplikasi
penyiapan infrastruktur TIK, data akuisisi server dan jaringan, sistem keamanan hingga SDM yang mumpuni. Dengan sistem tersebut dimungkinkan untuk mempunyai sebuah sistem yang tidak saja mendukung administrasi dan melayani masyarakat secara online, tetapi juga tersedia sistem bantu pengambilan keputusan untuk pimpinan kota dalam rangka operasional layanan masyarakat, operasional kota, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan sistem yang terpadu, dimungkinkan untuk mempunyai sekaligus informasi kinerja basis indikator kinerja utama IKU atau KPI, pengukuran kepuasan layanan SLA, dan manajemen aset secara real time. Agar terstruktur, maka unsur-unsur TIK seperti sistem informasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika, dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintah harus dirancang dengan baik. Mulai penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem informasi, standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik, dan sistem dokumen elektronik. Dengan demikian, diharapkan tersedia sistem yang menjamin keterpaduan serta interoperabilitas interkomponen dalam sistem dan juga antar sistem e-government dan smart city. Kebijakan ini jelas tidak dapat dilakukan secara serta-merta, harus bertahap, sehingga tahapan implementasinya pun harus bertahap. Dengan menyesuaikan keadaan dari Kabupaten Lumajang, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan untuk mengembangkan e-government dari Kabupaten Lumajang. Yang pertama adalah survei kondisi exciting, selanjutnya identifikasi tupoksi dan regulasi, selanjutnya desain sistem atau arsitektur terintegrasi, selanjutnya basis desain subsistem dan perangkat dukung. Yang terakhir adalah penyusunan pertahapan dan spesifikasi dasar. Dari tahapan yang digambarkan tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa poin, yaitu melakukan inventarisasi dan kajian dokumen terkait perencanaan, pengembangan, pelaksanaan TIK. Yang kedua, melakukan identifikasi kondisi makro penerapan TIK saat ini, hambatan dan kendala penerapan, serta berbagai kebijakan penerapan TIK. Yang C, melakukan identifikasi kondisi teknis, identifikasi dan evaluasi teknis TIK dan terapan dan kompetensi pengembangannya. D, melakukan desain sistem atau arsitektur terintegrasi dalam rangka penerapan teknologi dan mengacu kepada 3 pilar pokok, yaitu proses bisnis yang tepat, peraturan regulasi terkait dan teknologi terbaik yang sesuai untuk penerapan Kota Lumajang. Berdasarkan hasil desain sistem akan dilakukan desain subsistem dan perangkat pendukung. Yang terakhir, berdasarkan hasil basis desain akan dilakukan penyusunan pertahapan dan spesifikasi dasar dari teknologi yang nantinya diterapkan. Untuk Kabupaten Lumajang, tahap pertama adalah tahap penerapan Internet of Data. Dalam tahap ini, target yang ingin dicapai adalah Lumajang 1 data, yaitu semua perencanaan dan pelaksanaannya berdasar data yang sama. Dengan data yang sama dan valid, maka kemungkinan kesalahan sasaran program akan bisa diminimalisir. Contoh, pembangunan aplikasi kehadiran elektronik merupakan elemen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Sehingga apabila tahap ini tercapai, Lumajang bisa masuk ke era decision support layanan, operasional dan monet yang terintegrasi. Tahap berikutnya adalah mengembangkan layanan otomatis yang dapat diakses online melalui internet. Melalui konsep Internet of Service, melalui tahap ini masyarakat disediakan layanan online, misalnya untuk melihat ketersediaan kamar rumah sakit, layanan antrian, perizinan online, dan lain-lain. Selanjutnya adalah memanfaatkan sensor-sensor, CCTV, dan masukkan input data lain dalam rangka layanan operasional dan administrasi.
pemanfaatan sensor untuk antisipasi banjir, pengaturan pengairan sawah, deteksi hama, dan lain-lain adalah contoh dari konsep ini. Rekomendasi untuk skala prioritas pada sektor kebijakan, program, dan kegiatan pada mengimplementasikan master plan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel, di mana dijelaskan mengenai rencana tahapan jenis program yang dapat dilaksanakan beserta rencana tahun pengerjaannya. Diharapkan rekomendasi ini dapat memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang perlu dilaksanakan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap SKPD telah mempunyai aplikasi yang diinginkan. Selain aplikasi yang telah ada, maka dari itu secara singkat dijabarkan di sini. Urgensi mempunyai program percepatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan proses bisnis dan IKU Bapeda dalam rangka integrasi aplikasi umum dan khusus untuk layanan administrasi dan layanan publik. Yang kedua adalah pembangunan interface integrasi GRMS dan aplikasi umum tahap 1 untuk pelaporan dan decision support system berbasis data. Yang ketiga adalah pembangunan dashboard berbasis web dan mobile apps dengan spatial display atau GIS. Yang keempat adalah pengembangan aplikasi khusus terpilih untuk mendukung layanan publik. Yang terakhir adalah rintisan Internet of Things pada sistem monitoring industri pertambangan. Program ini akan menjadi pusat dari sistem Smart City Lumajang di masa depan. Program Quick Win ini merupakan langkah percepatan dalam mewujudkan smart governance di pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun modul-modul yang siap diintegrasikan yang terdiri dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart environment yang ditunjukkan pada tabel. Untuk nomor yang pertama, Smart Governance Eco-Government Apps dengan nama modul 1 Service yang terdiri dari e-transport, e-parking, e-pengujian, aplikasi survei kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah Bureaucracy. Yang pertama terdiri dari Government Resource Management System dari e-planning, e-budgeting, e-project planning, e-procurement, e-asset, e-inventaris hingga e-performance. B. E-surat. C. Absensi digital, biometrik, dan online. D. Komunikasi VoIP. E. Enterprise Resource Planning. Dan yang terakhir adalah E. Dishub. Yang ketiga adalah polisi yang terdiri dari A. E-aduan, B. Picarda online, C. Dashboard dan Manajemen Decision Support, D. Command Center, E. Data Center, dan yang keempat adalah e-tilang. Yang kedua adalah smart branding terdiri dari 1. Appearance, A. Smart reklame kota, B. Web kota portal. Yang kedua adalah business. Yang pertama adalah perizinan online. Yang ketiga adalah tourism yang terdiri dari aplikasi smart tourism, dan yang terakhir adalah aplikasi agrowisata. Yang ketiga adalah smart economy terdiri dari pertama transaction yang terdiri dari smart retribusi, smart reklame, SIM kooperasi. Yang kedua adalah welfare yang terdiri dari SIM monitoring penerimaan bantuan sosial, pembangunan infrastruktur sosial, pembangunan infrastruktur komunitas fiber optik. Yang ketiga adalah industri, aplikasi pengujian produk otomatis. Yang terakhir adalah aplikasi persediaan. Dan yang keempat adalah smart living yang terdiri dari yang pertama mobility yang terdiri dari A. ATCS ITS pengatur lalin kota besar, B. SATI pengatur lalin kota kecil dan menengah, C. Sistem informasi kapal dan pelabuhan, D. E-revenue, E. Armada, E. terminal, F. Intelligent Transport Command Center. Yang kedua adalah health yang terdiri dari A. E-health, B. SIM RS, C. Sistem antrian rumah sakit.
Yang ketiga adalah harmoni, dan yang keempat adalah hotel. Yang kelima adalah smart society, yang terdiri dari security, city security bus CCTV, safe city. Yang kedua adalah learning, SMA akademik, PSB online. Yang ketiga adalah community. Keempat, wifi dan broadband learning center. Dan yang terakhir adalah smart environment, yang terdiri dari satu, energi, terdiri dari smart lamp rumah tangga, solar panel power plant. Yang kedua adalah waste management, tracking armada. Yang ketiga adalah protection, dan yang terakhir adalah wireless sensor network. Roadmap merupakan rencana yang membuat tahapan sistematis dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari roadmap untuk pengembangan teknologi informasi Kabupaten Lumajang ini dimaksudkan untuk memandu para pelaksana dalam menjalankan langkah demi langkah pelaksanaan pengembangan TI tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.